Episode 23. Sore ini Lia dan Yo sudah sampai di halaman rumah Alexa. Tapi Lia tak ingin turun, dia meminta Yo yang menjemput Kenzo. Karena ini pertama kali Kenzo menginap di tempatnya Arya. Tak ingin terlalu memaksa, dia membiarkan Kenzo nyaman terlebih dahulu dengannya. "Apa kau menyukai rumahnya, sayang?" tanya Lia pada Kenzo. "Tidak, Mi. Aku tak menyukainya," jawab Kenzo jujur, membuat Yo tersenyum. "Kenapa Dedi tersenyum?" tanya Kenzo. "Kau terlalu polos, sayang. Di mana tempat yang kau sukai, di situlah kau betah dan nyaman," jawab Yo. Yo menepati janjinya membawa Kenzo ke tempat bermain. Yo mengikuti semua keinginan Kenzo, hal ini tak luput dari pandangan Lia. Hari sudah beranjak sore, Lia pamit ke toilet tanpa sengaja, dia berpapasan dengan Alexa yang sedang belanja. "Jangan kau pikir karena Kenzo sudah masuk ke dalam rumahku, kau bisa merebut kembali Mas Arya," ketus Alexa membuat Lia mengeram kesal. Lia sudah tak berminat dengan Arya, tapi Alexa selalu saja sinis padanya. "Jika aku menginginkan Arya, tidak akan aku campakkan dia," jawab Lia kesal. "CK, kau terlalu serakah merebut semua kekayaan Mas Arya dan membuangnya padaku. Karena tempat seorang pengkhianatan adalah tong sampah," geram Lia. Alexa segera mengangkat tangannya ingin menamparkan Lia, tapi ditepis cepat oleh Lia. "Jangan buat aku menjadi pembunuh. Karena wanita sepertiku bisa saja berubah menjadi iblis jika terus diganggu," kesal Lia lalu pergi meninggalkan Alexa. Alexa mengepalkan tangannya kesal karena ucapan Lia. Hari ini Lia sudah bersiap untuk mengantarkan Kenzo ke sekolah. Saat membuka pintu, dia sudah melihat Arya berdiri di depan pagar. "Mau berangkat bersama papi?" tanya Lia tersenyum pada Kenzo. "Bagaimana, Mami?" tanya Kenzo. "Jika kau ingin bersama papi, pergilah. Mami tidak masalah. Nanti sepulang sekolah Mami yang jemput," ucap Lia tersenyum manis. Lia berpikir sejenak, dia tahu saat ini Arya mencoba kembali mendekatinya. "Kau ingin menjemput Kenzo, Mas?" tanya Lia. "Iya, biarkan Kenzo pergi bersamaku," ujar Arya dan dianggukkan Lia. "Sepulang sekolah biar aku yang menjemputnya, Mas." Lia segera masuk ke dalam mobil dan bergerak ke kantornya. Karena masih banyak pekerjaan yang harus diurusnya. "Jika Mami lambat menjemputmu, pinta gurumu menghubungi papi," ujar Arya pada Kenzo. Sebelum turun, Arya mencium kening anak lelakinya ini. "Tuan Pratama terlihat rajin mendatangi kantor kita," bisik para pekerja. "Mungkin dia menjalin kedekatan dengan Bu Lia," jawab salah satu pekerja lainnya. "Bagaimana Pak Yo? Bukannya selama ini Bu Lia dan Pak Yo sudah seperti keluarga harmonis saja?" "Entahlah, hanya Bu Lia yang tahu semuanya. Kita jangan bergosip kalau tak mau dipecat," ujar karyawan lain lagi. Desas-desus kedekatan Lia dan Yo sudah banyak diketahui, tapi belum ada pengumuman pasti tentang hubungan mereka. Yo melintasi lobi kantor dan sedikit mendengar perbincangan para karyawan. Yo mengakui kalau dirinya mulai cemburu jika Lia berdekatan dengan lelaki lain. Tapi Yo belum punya nyali untuk mengatakan meminta Lia untuk menjadi pendampingnya. Yo berjalan ke arah ruangan Lia.
Benar saja di sana Lia sedang tertawa kecil bersama lelaki yang Yo tahu kalau itu adalah Pratama, seorang pebisnis hebat. Hilang Aditya datang Pratama, batin Yo. Pesona Lia setelah menjadi janda memang terlihat jelas. Lia makin diincar oleh para lelaki kaya, apalagi status Lia juga seorang pebisnis kaya. Yo kapan datang? Tanya Lia. Baru saja, aku ingin menanyakan Kenzo, ucap Yo basa-basi. Dia ke sekolah bersama Arya pagi ini? Arya, kau memberikan Kenzo pada Arya lagi? Seru Yo. Bagaimanapun dia ayahnya. Aku tak ingin Kenzo kehilangan kasih sayang ayah kandungnya, jelas Lia. Apa kurang cukup selama ini aku memberikan kasih sayangku, batin Yo. Oh ya Yo, kenalkan ini Pratama, dia sudah menjalin kerjasama di perusahaan kita, ucap Lia. Perusahaan kita? Siapa lelaki ini, batin Pratama menatap Yo. Sepertinya dia dekat sekali pada Lia. Kakaknya kah, lanjut Pratama membatin. Kenalkan ini Yo. Dia juga memiliki saham di perusahaan ini. Jika Anda ingin menanyakan tentang kerjasama kita juga bisa dengannya, jelas Lia. Yo dan Pratama berjabat tangan. Terlihat aura tak bersahabat dari Yo. Dia tahu pesona Lia sudah membuat Pratama betah berlama-lama di perusahaan mereka. Setelah makan siang Yo pamit pada Lia untuk menjemput Kenzo. Awalnya Lia yang akan menjemput, tapi Yo meminta dirinya saja karena dia akan mengajak Kenzo ke rumahnya. Kenapa Dedi yang menjemput? Di mana Mami? Tanya Kenzo. Mami sedang banyak pekerjaan sayang. Hari ini Dedi akan menunjukkan sesuatu padamu, ujar Yo. Yo mengajak Kenzo untuk pulang ke rumahnya karena Yo sudah membelikan Kenzo kelinci baru. Kenzo sangat suka bermain dengan binatang lucu seperti kelinci. Kucing, tapi maminya selalu melarang karena Lia alergi dengan bulu kucing, jadinya Kenzo tak bisa menyalurkan hobinya. Untung saja Yo selalu mengerti dirinya. Yo selalu memanjakan Kenzo, membelikan apa yang Kenzo mau. Wah, Dak, aku menyayangimu, pekik Kenzo melihat adanya koleksi kelinci terbaru. Kau suka? Sangat. Terima kasih, ucap Kenzo girang sambil mencium pipi Yo. Ganti pakaianmu baru bermain dengannya, ujar Yo. Tak terasa hari sudah sore. Kenzo tak ingin pulang karena masih betah bermain dengan kelinci barunya. Yo terpaksa menghubungi Lia memberitahu kalau Kenzo tak ingin pulang. Sepulang kerja Lia langsung pulang ke rumahnya. Malam ini Arya datang kembali dengan alasan ingin mengajak Kenzo makan malam di luar. Arya sedang bertengkar dengan Alexa karena Alexa meminta Arya untuk merebut kembali hartanya dari Lia. Kalau itu memang untuk Kenzo, bawa Kenzo kemari, Mas. Kamu yang urus Kenzo sampai dia besar. Sampai dia bisa mengelola perusahaan, ujar Alexa. Mana bisa begitu, Sa? Sabarlah sebentar, aku sedang mencoba merintis lagi dari awal. Biarkanlah harta itu untuk Kenzo dan Lia, ucap Arya. Arregegege, aku tak terima, Mas, pekik Alexa. Arya keluar dari rumah karena merasa kesal pada Alexa. Kenzo tak ada di rumah, Mas, ucap Lia. Boleh aku masuk sebentar, pinta Arya. Lia yang melihat wajah kusut Arya mengizinkannya masuk. Lia memperhatikan raut wajah Arya yang saat ini terlihat banyak masalah.
Ada sedikit rasa kasihan tapi Lia tak boleh goyah karena Arya sudah menyakitinya dalam. Ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Aku mengaku salah pada kalian, ucap Arya tiba-tiba. Sudahlah Mas, kami sudah memaafkanmu. Saat ini kebahagiaan Kenzo yang terpenting, ucap Lia tersenyum. Arya merasa bodoh. Sudah melepaskan perempuan yang menemaninya dari nol yang berjuang bersama. Apakah tak ada lagi tempat untukku di hatiku, Mi? Tanya Arya lembut. Mas, ini bukan saatnya mengenang masa lalu. Tapi aku tak bisa melupakannya begitu saja. Terlalu banyak kenangan manis kita bersama. Aku lelaki bodoh yang mencampakkanmu hanya demi mencari kebahagiaan sesaat, ujar Arya menggenggam tangan Lia. Mas, semua ini sudah takdir. Tak ada yang bisa mengubahnya. Mungkin kita bukan ditakdirkan menjadi sepasang suami istri, tapi sebagai sahabat yang saling melengkapi. Sama-sama kita berjuang untuk Kenzo, ucap Lia. Izinkan aku menginap di sini. Aku janji takkan macam-macam padamu. Biarkan aku berbaring di sofa ini, pinta Arya. Istrimu, jangan pikirkan dia. Aku mohon. Baiklah, aku masuk dulu ke dalam, Mas. Sebentar aku ambilkan selimut, ucap Lia masuk ke dalam kamar mengambilkan selimut dan bantal untuk Arya. Aku tidur dulu, Mas. Besok pagi ada meeting penting, ucap Lia lalu masuk ke dalam kamar. Lia sengaja memberikan selimutnya dan Arya saat bersama agar Arya lebih mengingat lagi kenangan mereka. Entah apa yang sedang direncanakan Lia, hanya dia yang tahu. Benar saja. Bayangan sedang tidur memeluk Lia mengenakan selimut tebal itu terus berputar di kepala Arya. Ingin sekali malam ini dia membekap Lia di bawah tubuhnya. Tapi itu sama saja membuat dia akan lebih jauh dari Kenzo dan Lia. Akhirnya Arya pasrah tidur di atas sofa ruang tamu hingga pagi.